Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihi tatimmu salihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kassar wa madadikal jar wa juma'na fi kulli adwar wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan, pengurus BKM daripada Masjid Hagu Tengah, dan juga para imam, dan juga para ustadz, dan juga para dewan guru daripada ini masjid, dan juga kepada hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulannya kita, datangnya kita di rumahnya Allah, di ini masjid, mudah-mudahan dalam keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam pandangan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam ke-18 Ramadan, telah kita lewati malam nuzulul Quran, dan juga di balik malam nuzulul Quran itu malam daripada terjadinya perang Badar, sehingga ada sampai ulama mengatakan, berpendapat malam nuzulul Quran itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang kita harapkan mudah-mudahan kita semuanya di Ramadan tahun ini kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita semua mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di waktu malam Lailatul Qadar kita sedang dalam melaksanakan hal yang diridhoi oleh Allah, sedang melaksanakan hal yang mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya Ramadan daripada Lailatul Qadar daripada tahun ini kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, suatu rahmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan juga suatu kasih sayang Rasulullah kepada kita semua, sampai disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya Ramadan ini bulannya ummati, bulan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulannya Rasulullah, Rajab itu bulan umatnya Rasulullah. Dan juga disebutkan Ramadan ini bulannya Al-Quran, sehingga di bulan Ramadan yang kita telah lewat malam nuzulul Quran, karena diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, maka dianjurkan buat kita semua untuk memperbanyak membaca Al-Quran, minimal 1 kali khatam. Tapi menjadi pertanyaan buat kita semua. Kita semua mengaku sebagai umatnya Rasulullah. Kita semua digolongkan oleh Rasulullah sebagai umatnya. Dan juga Rasulullah mengatakan Ramadan ini bulannya Al-Quran. Menjadi pertanyaan buat kita semua, gimana kabar Al-Qurannya kita? Gimana kabar bacaannya kita? Telah lewat 18 Ramadan, tapi yang menjadi pertanyaan, berapa juz sudah kita baca? Berapa halaman yang sudah kita baca? Berapa kali khatam Al-Quran yang sudah kita baca? Sehingga kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, menjadi tanggung jawab besar untuk mengkhatamkan Al-Quran, untuk membacakan Al-Quran. Kalau seandainya di bulan Ramadan yang di situ disebutkan oleh Rasulullah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, tapi Quran enggak pernah kita buka, tapi di bulan Ramadan kita tidak mengkhatamkan Al-Quran, mustahil mimpi setelah lewat bulan Ramadan kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Jangan hanya berbicara saja, kita sebagai umatnya Rasulullah punya tanggung jawab besar. Apa tanggung jawabnya? Mengkhatamkan Al-Quran. Perhatian kepada Al-Quran, baca Al-Quran, karena itu disebutkan bulannya Al-Quran.
Kalau seandainya kita mengatakan saya baca Al-Quran setelah Ramadan, saya dekat kepada Allah setelah Ramadan, saya dekat kepada Rasulullah setelah Ramadan, ini semuanya omongan hanya mimpi. Kenapa? Karena ini bulan khususnya waktunya kita dekat kepada Allah. Ini bulan kita waktunya kita lebih cinta kepada Rasulullah. Ini bulannya kita kepada Al-Quran. Tapi kalau ini bulan kita nggak perhatian kepada Al-Quran, ini bulan kita nggak perhatian kepada Allah, dekat kepada Allah, ini bulan kita jauh sama Rasulullah, kita nggak dekat kepada Rasulullah, mustahil lewat Ramadan kita bakal dekat sama Allah. Mustahil lewat daripada Ramadan kita cinta kepada Rasulullah, karena ini bulan telah difokuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita marah ketika Al-Quran dilecehkan, betul atau tidak? Marah ketika Al-Quran dilecehkan. Banyak yang tidak sadar, banyak di antara kita, saudara kita, tetangga kita, umat Islam sendiri telah melecehkan Al-Quran. Dari mana melecehkan Al-Quran? Kita lihat gimana keadaan Al-Quran di rumah kita. Kalau seandainya Quran sampai jadi hanya hiasan lemari, Quran sampai menjadi debu, Quran sampai dimakan rayap, rumahnya lewat 1 hari, lewat 1 minggu, lewat 1 bulan, gak ada yang bacakan Al-Quran, gak ada yang buka Al-Quran, datang ke masjid gak pernah buka Al-Quran. Bukankah ini telah melecehkan Al-Quran? Bukankah ini telah menjatuhkan Al-Quran? Sehingga kalau seandainya kita semua takzim, penghormatan kepada Al-Quran, jangan sampai Quran di rumah kita menjadi debu. Jangan sampai Quran di rumah kita hanya menjadi hiasan lemari saja. Perhatian kepada Al-Quran, perhatian kepada akan mukjizat yang telah diberikan oleh Rasulullah, sampai diberikan gambaran khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Oleh karena itu, di antara kehancurannya umat Islam yang terbesar ketika dia meninggalkan Al-Quran, ketika dia menjauhkan Al-Quran, ketika dia nggak pernah membacakan Al-Quran. Menjadi pertanyaan, menjadi bingung di antara kita. Saya baca Al-Quran berat, saya melihat Al-Quran ngantuk, saya memegang Al-Quran pegal. Kenapa? Karena ketahuilah, kalau seandainya di antara kita baca Al-Quran berat, melihat Al-Quran ngantuk, pegang Al-Quran berat, ketahuilah penyebabnya karena ini mata suka memandang yang haram. Ketika mata suka memandang yang haram, bakal berat melihat Al-Quran, bakal berat melihat yang baik. Kalau seandainya lisan suka mengucapkan caci maki, suka mengatakan yang haram, suka berbohong, suka berdusta, ini lisan bakal berat baca Al-Quran. Ini lisan bakal berat berzikir. Kenapa? Tidak mungkin Allah menggabungkan antara 2 hal. Apa itu? Tidak mungkin Allah menggabungkan antara kebaikan dan keburukan, antara yang haram sama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin betah baca Al-Quran, maka kita sering-sering untuk membaca Al-Quran. Tinggalkan mengucapkan yang haram, tinggalkan mengerjakan hal-hal yang lalai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu penyebabnya. Sama halnya juga datang ke masjid berat, sholat tarawih berat. Kenapa? Ketahuilah ini rumahnya Allah. Ketika hambanya Allah, ketika umatnya Rasulullah, ketika kita merasa malas datang ke masjid, malas datang ke pengajian, malas datang ke majelis, ketahuilah guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, ketika engkau merasa malas datang ke masjid,
ke pengajian, ke majelis taklim, ketahuilah bukan kamunya yang malas, tapi Allah tidak mau kamu datang. Allah tidak mau kamu dekat kepada Allah. Sehingga bukan kamunya malas. Karena apa? Ini tempat mulia. Majelis taklim tempat mulia. Pengajian tempat mulia. Pembacaan Al-Quran itu hal yang mulia. Hanya orang-orang yang mulia yang bertahan kepada hal yang mulia. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang perhatian kepada Al-Quran. Lisannya kita mudah-mudahan mudah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan mata kita suka memandang ayat Al-Quran. Mudah-mudahan diri kita suka melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sebagai tauladannya kita. Rasulullah itu sebagai figurnya kita. Orang zaman sekarang kehilangan figur. Zaman sekarang jauh sama Rasulullah. Zaman sekarang tidak kenal kepada Rasulullah. Sehingga ketika satu generasi itu jauh kepada Rasulullah, maka terjadi kerusakan pada itu generasi. Rusak karena apa? Dia enggak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan bahwasanya penyesalan yang terjadi nanti ketika di akhirat. Disebutkan dalam Al-Quran, penyesalan yang besar terjadi yaitu tidak ada hubungan sama Rasulullah. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, yauma yu'adzul zalimun baina yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Sehingga disebutkan di hari yang dia menggigit jarinya, di hari akhirat yang di situ bentuk simbol penyesalan yang luar biasa, itu umat menggigit jarinya, menyesal yang luar biasa. Dan kemudian dia mengatakan, andai di dunia aku punya hubungan sama Rasulullah, andai di dunia aku mencintai Rasulullah, andai di dunia aku perhatian akan sunnahnya Rasulullah. Sehingga kita mengucapkan, sering kita ucapkan, alhamdulillah kita dijadikan umatnya Rasulullah. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita dijadikan umatnya Rasulullah. Kita selalu mengungkapkan saya ini cinta kepada Rasulullah. Tapi Imam Sya'rani mengatakan, disebutkan dalam kitabnya, hei umatnya Rasulullah yang mengaku sebagai umat, tidak cukup engkau mengambil hadis anta ba'amad ahbab. Rasulullah pernah bersabda, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Benar, itu hadis benar, tapi perlu yang namanya pembuktian. Buktinya mana? Sampai kata Imam Sya'rani mengatakan, yang mengaku umatnya Rasulullah, yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tidak cukup hanya mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi perlu yang namanya bukti. Kata Imam Sya'rani mengatakan apa? Kalau seandainya hanya mengucapkan cinta akan masuk dalam surga, maka lihat gimana Yahudi, lihat gimana orang Nasrani. Sampai detik ini mereka mengatakan kami beriman kepada Musa, kami mencintai Nabi Isa. Tapi para anbiya, Nabi Musa, Nabi Isa, yang mereka agama Yahudi, yang mereka agama Nasrani, yang mengatakan cinta kepada Nabi Isa, Nabi Musa memasukkan mereka ke dalam neraka, Nabi Isa memasukkan mereka ke dalam neraka. Karena apa? Mereka mengatakan cinta, tapi mereka enggak mengikuti jalurnya Nabi Isa. Mereka tidak mengikuti jalurnya Nabi Musa. Kalau mereka mengikuti jalurnya Nabi Musa sama Nabi Isa, mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya Rasulullah, kita mengatakan cinta, tapi mana pembuktian cintanya kita kepada Rasulullah? Gimana keadaan kita, cintanya kita kepada Rasulullah? Sampai disebutkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ini hadis sering kita sampaikan.
tidak beriman di antara kalian. Bentuk akan keimanan. Perhatikan ini hadis. Bentuk akan keimanannya seseorang tidak beriman di antara kalian sampai kalian mencintaiku melebihi cintanya kalian kepada anak kalian, melebihi cinta kalian kepada orang tua kalian dan seluruh manusia. Para ulama mengatakan, bukankah anak dan orang tua itu masuk ke seluruh manusia? Kenapa Rasulullah memisahkan anak? Kenapa Rasulullah memisahkan orang tua? Baru Rasulullah menyebutkan seluruh manusia. Para ulama mengatakan di sini ada perbedaan. Cintanya orang kepada anak itu cinta lutfiyah, cinta kasih sayang. Kita cinta sama anak kita karena kasih sayangnya kita. Kemudian karena mahabbahnya kita. Sehingga kenapa dibedakan oleh Rasulullah? Maka kita lihat. Seorang orang tua ketika anaknya sakit, orang tua stres luar biasa. Anaknya nggak ada di rumah seharian, 2 harian, 3 harian, stres, nangis, betul tidak? Nangis, stres, sumpah luar biasa. Sehingga para ulama mengatakan kalau anaknya 3 hari nggak kenal kepada Rasulullah, 3 hari nggak mengerjakan sunnahnya Rasulullah, anaknya 3 hari nggak kenal kepada Rasulullah, kemudian dia nggak stres, kemudian dia nggak ada rasa sumpah, anaknya di rumah minum masih berdiri, anaknya di rumah makan masih berdiri, anaknya masuk rumah nggak ada perhatian kaki mana, anaknya masuk kamar mandi nggak ada perhatian kaki mana, anaknya nggak pernah baca selawat, maka dia nggak ada stres. Apakah ini yang namanya cinta kepada Rasulullah? Sehingga Rasulullah mengatakan, tidak beriman di antara kalian, kalian mencintaiku melebihi cintanya kalian kepada anak kalian. Kalau seandainya anak di rumah 3 hari gak ada kabar, kita stres, maka harus lebih stres kalau anak kita gak kenal kepada Rasulullah. Anak kita gak perhatian kepada Rasulullah, anak kita gak tahu gimana Rasulullah, itu harus lebih stres. Kalau nggak semisal itu, maka perlu dipertanyakan akan cintanya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga pertama Rasulullah menyebutkan melebihi cintanya kita kepada anak. Yang kedua Rasulullah menyebutkan melebihi cintanya kita kepada orang tua, tanpa merendahkan bakti dan cinta kita kepada orang tua. Kenapa Rasulullah menyebutkan cintanya kita kepada orang tua? Semua anak pasti tidak mau durhaka kepada orang tua, tidak mau membantah orang tua, tidak mau buat sedih orang tua, selalu nurut kepada orang tua, pasti. Tapi berapa banyak di antara kita durhaka kepada Rasulullah, membantah syariatnya Rasulullah, membuat sedihnya Rasulullah, sehingga kalau dia nggak mau membuat sedih orang tuanya, nggak mau membantah orang tuanya, nurut sama orang tuanya, berapa banyak syariat yang telah kita tahu kemudian kita langgar. Syariatnya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah telah jelas halal dan haram. Kemudian ketika kita melakukan maksiat, kita seakan-akan membuat diri kita, Rasulullah nggak tahu gimana keadaannya kita. Kalau seandainya kita nggak membantah orang tua, kemudian kita membantah daripada syariatnya Rasulullah, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu ketahuilah, cintanya anak kepada orang tua itu cinta takzim, cinta penghormatan. Kalau kita nggak mau membantah orang tua, tolong ikutin Rasulullah. Jangan bantah syariatnya Rasulullah. Telah jelas halal dan haram, ikutin ini syariat. Syariat yang paling selamat di belakang jalurnya Rasulullah. Syariat ikutin gimana Rasulullah yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu baru Rasulullah mengatakan wa qulun nas ajmain, seluruh umat manusia. Oleh karena itu, gimana kadar cintanya kita kepada Rasulullah? Gimana kadar kecintaannya kita, mahabbahnya kita kepada Rasulullah? Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kalau kalian mencintai Allah,
maka ikutinlah aku, kata Rasulullah. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, yaitu kalau ingin dekat kepada Allah lewat Rasulullah. Sehingga kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, cintai Rasulullah, perhatian kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ingin tanya gimana kadar cintanya Allah kepada kita, para ulama mengatakan ala kadril mutaba'atina wa hubbina ila Rasulillah. Dengan kadar cintanya kita, ikutnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang selalu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu dekat kepada Allah dan juga dekat kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai figurnya kita, sebagai tauladannya kita. Jangan sampai kosong akan sunnahnya Rasulullah di rumahnya kita. Jangan sampai anak kita nggak kenal kepada Rasulullah, nggak kenal kepada sunnahnya Rasulullah, rugi dijadikan sebagai umatnya Rasulullah, bangga sebagai umatnya Rasulullah, tapi nggak kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang selalu mendapatkan ridhonya Allah, rahmannya Allah, keberkahan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah melaksanakan salat tarawih setiap malamnya sampai penghujung Ramadan, dan juga bisa mengkhatamkan Al-Quran selama di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan, kenikmatan di setiap ibadah kita yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kita kalau ada kalimat yang salah, tutur kata kita yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.